Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan sebuah Toyota Raize. Tempat Om Ridwan Hanif. Ini lagi aja di Agijok Serpong. Nah, jadi kita bisa lihat bodinya seperti ini ya. Dia tuh kayak sebuah SUV yang keren. Maksudnya bentuknya itu kelihatan mengotak dan keren. Dan menurut saya yang paling menarik di mobil ini adalah turbo. Nah, karena biasanya kalau mobil-mobil turbo ya, kayak misal merek-merek tertentu atau brand-brand tertentu yang mobilnya itu ada turbonya, itu biasanya harganya lumayan mahal, bisa kayak 400 juta, 500 juta kayak gitu. Nah, apalagi dengan fitur yang TSS ini ya, Toyota Safety Sense. Kebetulan ini tadi sempat tanya sama timnya Om Ridwan, atau Om Pala sama Om Noval, katanya dapat harga di 260-an. Ya kalau misal lebih dari 260-an naik sedikit, menurut saya masih oke juga, karena teknologi seperti ini dengan harga di bawah 300 juta sih super keren banget ya. Kayak mobil-mobil yang biasanya mobil-mobil seperti ini tuh harganya udah kayak ratusan juta lebih mahal, bisa 500 juta, bahkan yang udah fitur-fitur sekeren ini minimal 500 juta lah. Nah, kita review sedikit dari bodinya ya. Jadi kan bisa lihat di sini dia punya bodi itu kekar sekali, dan ini adalah tipe yang GR Sport. Jadi bodi kita lumayan lengkap. Ini ada di sini. Nah, kalau GR Sport itu kan dia gaso racing, dan menurut saya memang harus ditulisin turbo di sini ya, karena mobil turbo dengan itu punya pride dan lebih tinggi lah dibanding yang non turbo. Nah, lalu di bagian lampunya bisa dilihat kayak gini, dia multi reflektor, ada LED di sini, lalu sini ada LED juga, dan di sini fog lampnya. Nah, ini jadi bisa dilihat dia punya ground clearance yang cukup tinggi ya. Dan ini ada sebuah grill yang gede banget. Nah, itu intercoolernya, kalau nggak salah itu ATF atau intercooler ya. Kalau ini sih pasti radiator. Ini kayaknya intercooler cukup kecil. Intercooler tuh kayak mini gitu ya, kayak ATF cooler malah. Oh, di sini black piano. Ini warnanya putihnya itu lumayan agak-agak metalik dikit. Jadi kalau metaliknya tuh kalau kelihatan sekilas di sini kayak putih tapi kebiruan. Nah, seperti itu bentuk kacanya. Lalu kita cek di bagian samping. Di sini ada over fender warna hitam. Nah, ini yang menarik. Velgnya ring 17. Nah, ini kalau lihat dari mobil Om Ridwan sih dia menggunakan Campiro Tech GT Radial R17 205/60. Jadi cukup tebel ya bannya, ukuran 205, dan ini ring 17, warnanya black metallic, keren sekali. Maksudnya untuk mobil sekecil ini udah ring 17 menurut saya cakep banget. Nah, lalu di bagian atasnya dia sudah black top, talang airnya juga keren, ini tebel juga talang airnya. Nah, ini spionnya itu juga keren. Nah, ini juga ada sensor-sensor apa gitu ya. Ini ada lampu sennya, dan di sini ada logo turbo juga. Seperti itu. Dan maksudnya dia punya finishing body itu cukup oke. Biasanya kalau Toyota dia membuat finish body, sambungan-sambungan antara besi dan bagian plastik itu kan lumayan longgar ya. Tapi di mobil ini sambungan sound bumper dan fendernya itu dia presisi banget, tipis gini. Nah, jadi ini mungkin agak-agak susah di repair nantinya, tapi jadi kelihatan rapi. Dan di bagian depan itu juga presisi banget. Ya, bisa lihat ya, tuh jarak nut-nutnya tuh kecil banget di sini. Jadi presisi sekali. Dan itu cakramnya di bagian belakang dia masih tromol. Di sini ada decal di-call ya, itu tulisannya GR. Lampunya belakang sih cakep parah. Nah, jadi yang bisa dia di belakang ini ada LED di sini
Di sini piano black, ada wiper belakang. Nah kalau lihat dari body kit keren ya, maksudnya dia kelihatan sporty banget walaupun dengan floor scratch yang tinggi, tapi kelihatan sporty. Nah menurut saya sih kalau misal ini ada sebuah spoiler lagi kayaknya lebih cakep lagi. Dan ini ada kaca yang bentuknya unik banget ya. Jadi kok biasa kacanya tuh kan sampai sini pilarnya kecil gitu. Nah ini pilarnya kayak Fortuner, pilar yang belakang gede banget. Sini ada sebuah kaca kecil di sini. Nah sekarang kita buka bagasinya. Itu dia punya bagasi yang kelihatannya itu kayak cukup gede juga ya. Dan dia ada kerai di sini untuk buka tutup. Seperti itu. Dan ini bagasinya di bagian sini ada kayak rumah roda gitu ya. Karena memang dia punya kapasitas fender tuh yang kelihatan gede banget. Terbukti ketika diisi oleh ring 17 dan ban 65. Ban 65 tuh bukan ban yang tipis ya, tapi dia masih punya space sekitar nih segini ya, 4 jari. Kesini ya 4 jari, kesini 3 jari. Jadi cukup gede. Jadi memang wajar kalau di sini harus termakan space untuk roda ya. Ini bagasinya, ban serep ada di belakang dan ban serep original seperti itu. Nah ini jadi keren banget, jadi pengen. Yuk kita langsung review di bagian interiornya. Nah interiornya itu cakep sekali. Jadi kalau kalian tahu interior seperti ini ya, kayak heksagonal seperti itu tuh kelihatan kayak mobil-mobil Eropa. Nah ini bisa dilihat di bagian pintunya. Pintunya sih one piece, dia nggak ada potongan. Tapi di sini ada sebuah door trim yang dilapis dengan kulit. Lalu di sini juga ada pengaturan ya, power window. Ini untuk pengaturan spion kanan kiri, dan ini retract dan auto retract. Dan di sini ada panel silver cover, panel silver gitu ya. Nah, jadi di bagian pintu dia ada 2 tekstur. Jadi yang atas itu tekstur kulit, yang di sini teksturnya tuh kayak bulat-bulat gitu ya, kulit sama bulat-bulat. Jadi kerasa banget nih mobil lebih sporty ya. Nah di bagian bawah itu ada tempat penyimpanan cup holder, tempat minum ya. Di sini halus, di sini bulat-bulat. Nah ini di bagian joknya itu juga cakep bentuknya. Tuh, jadi di bagian sampingnya tuh kelihatan kayak sporty gitu ya. Nah ini di tengahnya dia masih kain fabric tapi dia ada motif-motifnya gitu. Dan di sini ada buludru yang lembut sekali. Di sini materialnya kulit. Saya nggak tahu ini kulit asli atau sintetik atau microfiber, tapi yang jelas bukan fabric. Dan sini ada SRS airbag di bagian joknya. Lalu pengaturannya dia masih manual. Di sini ada tangki bensin. Nah, di situ ada karpet yang tulisannya Raisi, ada merahnya. Nggak tahu deh kalau misalnya yang Raisi bukan yang GR Sport, apakah dia ada merah-merah juga. Lalu kita masuk. Nyalain dulu. Jadi tombol starter ada di sini. Nah, jadi instrumen clusternya itu benar-benar keren banget, karena semua instrumen cluster yang ada di tengah itu semuanya display seperti itu. Nah ketika saya nyalain mesin memang ada sedikit getaran, namanya wajar lah ya, tapi getarannya tuh nggak yang parah banget ya, maksudnya goyangan-goyangan sedikit aja di Toyota Race ini. Lalu di sini dia plastik keras, dan ini kelihatannya kayak terpisah gitu ya. Padahal sebenarnya dia menyatu. Di sini ada plastik yang ada ornamen diamondnya. Di sini kelihatan banget kayak mobil Eropa premium. Warnanya silver. Tombol hazard di sini. Arah pengaturan AC ini keren. Maksudnya IGSM aja sih kalau dilihat. Ini layarnya floating ke atas gitu. Kayaknya sih ini nggak mungkin 7 inch ya, mungkin 8 inch atau 9 inch gitulah. Lalu di bagian setirnya itu secara bentuk mungkin saya nggak terlalu gimana banget dengan bentuk setir ini, mengingatkan saya pada Toyota Rush
Cuma fiturnya sih bener-bener lengkap ya. Jadi di sini untuk pengaturan head unit, ini pengaturan trip, sini voice command segala macam, klakson, volume, dan ini ada pedal shift minus dan plus. Lalu di sini ada pengaturan mungkin TSS ya. Nah ini entah apa, saya nggak ngerti. Nah ini mungkin untuk pengaturan fitur-fitur yang TSS itu tadi ada di sini. Nah fitur ada di sini. Ini mode juga ada, mode dan stereo sudah kulit. Kulitnya mungkin memang bukan yang paling halus ya. Dan ini ada jahitan model panah warna silver. Di sini warna silver. Ini mengingatkan saya sama Fortuner VRZ. Setir punya Fortuner VRZ. Dan ini di bagian AC samping ini cukup keren ya. Maksudnya bentuknya juga heksagonal gitu. Bentuknya kayak bersusun tangga gitu ya. Jadi kayak kelihatan banget. Bikin desainnya tuh cukup niat. Lalu di sini ada cup holder. Nah, nanti kalau taruh minuman di sini, minumannya bisa tetap dingin ya. Nah, di sini ada fitur-fitur traction control, dan ini saya nggak ngerti intinya gitu. Untuk fitur-fitur saya nggak akan bahas secara lanjut, tapi saya akan bahas dari interiornya. Nah, kalau di sini itu menurut saya yang agak aneh. Di sini kan di sini kulitnya empuk. Nah, di sini seperti ada ganjelan plastik yang di sini. Jadi kalau misal kita sadar di sini itu setengah empuk setengah keras, karena di sini kayak langsung ada suatu plastik gitu ya. Nah, di sini ada indikator seat belt yang di atas, lampunya kuning kok ganti putih, cakep. Nah, lalu plafonnya ini bukan bludru ya, tapi seperti lebih ke mobil-mobil yang lebih kelihatan racing gitu. Dia kayak bahannya kainnya tuh kayak kain yang agak keras gitu, dan ada lubang-lubangnya. Apa mungkin didesain seperti ini supaya lebih adem ya, mungkin. Nah, lalu di sini nggak ada pegangan tangan, di sini ada SRS airbag. Nah, kita ke pengaturan AC. Nah, ini pengaturan AC-nya ada semburan, ada fan meter, ada temperatur, ada tutup bukaan sirkulasi, ini AC off, dan ini ada auto juga. Nah, di sini ada untuk power outlet, di sini untuk ini ya, untuk kabel. Nah, di sini ada sebuah penyimpanan glove box ya. Nah, di sini untuk transmisi, di sini karet ada warna silver, dan ini kelihatan banget silvernya itu lebih tebel, lebih kayak kuat gitu ya. Jadi harusnya sini nggak gampang baren. Di sini ada plastik yang bentuknya itu kayak permata gitu ya. Nah, sini ada indikator transmisinya, ada sport mode juga, sport atau manual, bisa pakai cara manual juga ininya. Nah, yang saya suka dari race ini, walaupun sini belum kulit, tapi ini tuh plastiknya tuh lembut gitu. Sini kayak bukan plastik sih, kayak mungkin PU ya. Jadi kayak nggak keras-keras banget. Ya sebenarnya keras sih, cuma lembut gitu, karena biasanya kalau di bagian dada mah dibikin kasar ya, mungkin karena supaya kalau narik dia nggak meleset. Tapi ini tuh lembut, kayak serat napa tapi di plastik gitu ya. Lalu di sini ada sebuah console head, dimana console headnya tuh cakep karena dia tinggi. Jadi kalau kita posisi berkendara secara normal itu tuh ini pas banget gitu, nggak kayak Innova yang agak pendek seperti itu. Nah, lalu untuk posisi berkendaranya dia benar-benar kayak kita menyatu dengan mobil ya. Jadi dashboardnya lumayan tinggi, point of view saya juga pas banget sama di sini, dan saya bisa lihat luar. Kalau posisi duduk seperti ini memang kap mesin itu nggak terlalu kelihatan, tapi mungkin kalau saya tinggiin jadi kelihatan ya. Nah, memang agak sedikit kelihatan. Nah, di sini ada tempat sun visor yang ada kacanya juga. Di sini juga ada kacanya juga. Nah, ini pilar abu-abu, dan ini sabuknya warna hitam. Seperti itu. Nah, di sini ada tempat. Ini kalau kalian pikir sebuah tempat penyimpanan, ini bukan. Ini kayak cuma ada sebuah rongga aja ya. Di sini kabel juga, ini laci. Oke. Ini di dalam console box ini cukup kecil ya.
Dan ini posisinya tuh enak gitu, rasanya tuh kayak bawa mobil menyatu dengan driver. Kita ke pintu belakang. Nah, di pintu belakang ini dia juga sama kayak di depan. Di sini serat kulit, di sini ada motif bulat-bulat jadi kelihatan lebih sporty. Cuma nggak ada silver sama sekali. Di bagian belakang ini full black, dan di sini nggak kulit, padahal yang depan kulit ya. Tapi nggak masalah lah, karena di belakang mungkin juga nggak terlalu banyak yang itu, karena mobil ini harusnya sih paling enak dipakai sendiri. Nah, lalu di bagian belakang itu di sini kulit tapi nggak ada kantong. Nah, jadi kalau kalian pengen lebih praktis lagi kayak di AG Jok, bikin jok kayak di AG Jok itu dikasih kantong. Nah, ini yang kiri ada kantong. Lalu kita bisa lihat di bagian belakang kainnya juga sama kayak depan. Di sini kain motif, di sini kulit, stitching silver, sabuk black, headrest. Nah, di sini bludru halus, dan di sini tuh di stitching ya. Jadi biasanya kalau jok itu kan di sini nggak di stitching nih, ini di stitching, jadi kelihatan rame. Nah, kita duduk di belakang. Wah, ternyata luas juga ya. Jadi legroomnya lumayan berasa luas. Di sini ada power outlet sepertinya. Oh, malah USB nih, 2,1 ampere. Jadi langsung USB ya. Jadi langsung bisa ngecas di belakang. Ini lampunya. Nah, di sini ternyata juga sudah ada SRS airbag. Di sini juga ada SRS airbag. Nah, ini saya yang agak bertanya-tanya. Jadi di sini tuh kayak ada sebuah tonjolan gitu ya, plastik yang menonjol. Saya nggak tahu ini apa. Seperti itu. Nah, ini di bagian kap mesinnya. Di dalam ini di kap mesinnya masih dicat, walaupun catnya nggak setebel yang di bagian luar, tapi oke lah. Di bagian dalam kap mesin masih dicat. Di sini ada peredam, dan ini peredamnya itu lumayan tebel. Lalu untuk dari segi mesin, ini mesin 1000 cc katanya sih sama kayak Agia sama kayak Ayla, seperti itu. Dan ini kayak masih banyak lubang ya. Nah, ini engine mountingnya di sini aja nih, kata Om Ridwan. Harusnya kayak ada apa gitu, tambahan stabilizer lagi untuk supaya lebih menahan getaran kali ya. Lalu ini akinya juga kecil. Nah, itu ecunya seperti itu. Lalu kita cek turbonya. Nah, itu turbonya di situ tuh kayak. Nah, jadi yang saya suka dari mobil ini tuh ada turbonya. Nah, karena kalau mobil ada turbonya biasanya kan lumayan mahal ya jadian. Sedangkan ini harganya 200 jutaan tapi udah sama turbo. Nah, ini bener intercoolernya cukup kecil ya. Malah kayak ATF cooler gitu sih bentuknya. Nah, jadi mobil ini ketika saya masukkan persneleng tuh dia kayak agak bergetar dikit gitu ya. Mungkin karena mobil ini torsinya gede ya, karena mobil turbo. Tapi getarannya itu cuma dikit banget, tapi masih dalam taraf oke, karena maksudnya dia CVT-nya kan Toyota punya CVT sih harusnya durability-nya oke ya, karena Alphard itu aja CVT-nya cukup kuat. Nah, lalu kita cobain ketika berjalan dipakai mobil ini, itu kencang ya, apalagi kalau udah di atas RPM 3000. Karena di atas RPM 3000 biasanya kan turbonya udah mulai spooling tuh. Nah, itu udah mulai ngerasa, wah, itu udah mulai kerasa kencengnya ya. Apalagi udah kayak 5000. Waduh, itu udah enak banget lah. Sayang sekali di mobil ini menurut saya suspensinya yang masih terlalu lembut. Nah, saya nggak kebayang kalau misal mobil ini menggunakan ring 16 atau ring 15 itu pasti jadi lembut banget. Ini ring 17 saja menurut saya masih terlalu lembut gitu. Jadi kalau dan ini dia ada peringatan ya kalau ngelewatin garis, dia bunyi-bunyi dari TSS-nya itu. Nah, jadi suspensi yang menurut saya agak terlalu lembut ini membuat feel berkendaranya jadi ya lebih maksimal kalau untuk mobil kenceng kayak gini ya. Maksudnya ini kan tergolong yang turbo sih harusnya pasti kan HP-nya bisa lumayan besar, lalu torsinya juga besar. Alangkah baiknya kalau misal suspensinya dibikin lebih stiff lagi, itu bakalan lebih mantap lagi sih. Nah, ini dia
Kalau lembut tuh kayak agak mantul-mantul gitu ya. Maksudnya mantul-mantulnya bukan mantul-mantul gimana gitu ya, tapi memang kerasa lembut gitu, empuk lah, suspensinya tuh empuk. Nah, jadi kalau misal kalian tuh kayak milenial, duit kalian lumayan terbatas, punya uang 300 juta, kalian pengen mobil baru, dan kalian udah pernah ngalamin pakai mobil turbo. Misal kalian pernah pakai mobil Innova diesel, atau pernah pakai mobil berturbo lainnya, atau Fiesta turbo, dan itu kalian bakal ngerasain sensasi berkendara di mobil turbo tuh enak banget ya. Apalagi kalau misal mobil ini turbo, tapi nanti kalian bisa tuning macam-macam, naikin boost turbonya, kalian bisa ganti part-part racing kayak gitu, itu bakalan lebih mantap lagi. Nah, yang mungkin menurut saya disayangkan yaitu dari suspensi, dari kekadapan kabin buat saya nggak masalah, karena kalau misal mobil ini kekadapan kabinnya pun kurang, itu kalian tuh kayak bisa upgrade juga ya, namanya peredam. Tapi kalau fitur-fitur seperti Toyota Safety Sense, lalu turbo, itu kan nggak mudah untuk kalian mengaplikasikan ke mobil. Dan kalau misal kalian aplikasikan ke mobil yang berturbo pertama itu bisa kayak kalian habis puluhan juta bahkan ratusan juta. Atau jika kalian penambahan Toyota Safety Sense itu kayak nggak mungkin banget, karena pasti butuh riset dan segala macam, dan pasti habisnya banyak banget dan belum tentu bisa. Tapi kalau hanya kayak peredam kayak gitu, sebenarnya tuh kalian bisa tambahin sendiri. Lalu kalau kalian ngerasa joknya ini juga kurang, kalian juga bisa pasang di AG jok, tambahin jok kulit yang lebih sesuai dengan kepribadian kalian. Nah, apalagi speedometernya juga keren. Jadi kalau kalian tuh pengen nambah speedometer yang kayak digital, itu kayak hampir susah banget ya, mungkin, tapi butuh effort yang gede banget untuk merubah speedometer. Nah, jadi kalau misal speedometer kayak ini juga nggak sembarangan kalian bisa upgrade. Mungkin kalau dari segi ban segala macam, suspensi kalian ngerasa empuk, kalian bisa upgrade. Tapi kalau yang berhubungan elektrikal tuh pasti lebih susah untuk upgrade-nya ya, dibanding dengan yang lebih fisikal kayak gitu. Nah, jadi mobil ini tuh saya sendiri ya, terus terang saya pengen, kalau ada rezeki, ada berkat, pengen. Tapi sebelum pengen itu ya nggak apa-apa lah, kita cobain mobil Om Ridwan, siapa tahu besok bisa beli atau sewa. Siapa tahu disewain di Autonet Rent-Car, ntar kita sewa ya selama 1 bulan mobilnya. Jadi gitu. Sebenarnya mobil ini basicnya tuh saya merasakan pengendaraan tuh, kalau saya naik ini ya, itu saya beranggapan kalau mobil seperti ini ya saingannya ya Yaris ya. Tapi ternyata yang saya rasakan tuh berbeda gitu. Jadi dia punya rasa berkendara tuh yang berbeda gitu, walaupun dia mantul-mantul tapi dia stabil. Lalu ketika terkena goncangan itu dia gimana ya, rasanya tuh beda lah untuk dari segi pengendaraannya dibanding Toyota ya kayak Yaris kayak gitu. Nah, jadi feel steer-nya juga enak kayak gitu. Nih, ini kita belok di 60 km per jam, walaupun dia mantul-mantul tuh masih cukup stabil. Ya mungkin karena TNGA-nya itu ya, Toyota New Global Architecture itu ya. Seperti itu. Nah, jadi mobil ini kok menurut saya cukup worth it ya, dengan sangat worth it di harga 200-an juta, tapi fiturnya segambreng kayak mobil 500 juta ke atas, lalu ada turbonya. Jadi kalian pengen performa juga bakal bisa dapat, kalian pengen pakai harian juga bisa dapat, fiturnya juga lengkap, dan memang ada beberapa kekurangan yang mungkin kan bisa upgrade sendiri, dan itu nggak mahal, dan itu kalian bisa custom sendiri, kayak peredam doang sih, nggak masalah, aman lah. Suspensi kalian nanti bisa bikin stiff sendiri, kalian bisa kayak ganti coilover, atau kalian bisa ganti shock breaker yang lebih keras, yang lebih stiff, atau mungkin kalian ganti shock breaker yang gas, atau kalian ganti per yang performance kayak Pertain atau e-bug. Itu bakalan semakin membuat mobil ini nikmat dikendarai. Jujur keren banget sih mobil ini. Jadi gitu aja ya bosku, review tentang mobil ini. Saya nggak bahas tentang TSS karena saya belum mempelajari juga, karena jadi ini sekedar mobil sambil mampir, saya bikin videonya, dan Om Ridwan juga boleh, ya sudah kita bikin videonya. Jadi kalau kalian pengen cari-cari mobil TSS ya kalian browsing-browsing aja, jangan nanya di saya nggak jualan mobil. Tapi kalau kalian habis beli mobil Toyota Race atau
Rocky, itu kalian nggak puas sama interiornya, kalian nggak puas sama kondisi catnya, kalian tuh bisa kayak pasang jok, kalian pasang peredam, kalian ganti setirnya jadi napa, itu kalian bisa lakuin semua di AG Jok. Atau mungkin kalian pengen bikin atasnya jadi soft touch, nah itu kan kalian bisa lakuin di AG Jok. Seperti itu. Jadi part-part ini kalian bisa upgrade semua di AG Jok. Nah, mungkin armrest kayaknya mungkin nggak bisa ya, karena armrestnya posisi udah pas banget, udah enak ini armrestnya. Jadi kalian bisa ganti kulitnya di AG Jok. Oke, gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.